berjumpa lagi di pembahasan soal. Nah, di sini kita ditanyakan Thailand memberikan perhatian terhadap kemasan sehingga termasuk 5 negara terbesar pengekspor produk makanan olahan. Nah, kelemahan paragraf ketiga adalah, nah di sini dicari tentang kelemahan paragraf ketiga. Berarti cukup lihat paragraf ketiga aja ya. Nah, di sini di paragraf ketiga di sini dijelaskan bahwa adanya beberapa penelitian empiris di Thailand mengenai penggunaan kemasan sebagai komunikasi pemasaran dan bisa juga meningkatkan omset gitu. Nah, di sini tiba-tiba muncul konsumen supermarket di Indonesia juga begitu. Sedangkan dalam paragraf tersebut sedang membahas hasil penelitian empiris yang dilakukan di Thailand terhadap konsumen di Thailand. Jadi, kelemahan paragraf ketiga ini adalah adanya kalimat sumbang, yaitu kalimat yang tidak nyambung dari topik yang sedang dibahas awalnya. Gitu. Jadi, jawabannya adalah C. Halo, berjumpa lagi di pembahasan soal. Nah, di sini ada soal menanyakan manakah contekan yang paling tepat untuk kalimat kedua paragraf pertama. Nah, kita lihat kalimat kedua ya, di sini paragraf pertama. Kita sampai sini aja ya, kita tandain biar gak susah. Kemasan adalah untuk barang-barang konsumsi sehari-hari berupa makanan, merek cair, parfum, kosmetika, dan obat-obatan sering memakai 3 tingkatan, yaitu kemasan dasar, kemasan tambahan, dan kemasan pengiriman. Nah, di sini kalimat dua paragraf pertama ini memiliki kalimat yang tidak efektif, yaitu ada kata kemasan untuk barang-barang konsumsi. Nah, daripada menyebutkan untuk barang-barang konsumsi, sedangkan ke kalimat selanjutnya dijelaskan lagi, dirincikan lagi, maka sebaiknya tidak menggunakan kata barang-barang. Jadi sebut saja barang konsumsi sehari-hari. Jadi, yang paling tepat adalah yang E, kemasan barang konsumsi sehari-hari yang berupa makanan, barang cair, parfum, kosmetika, dan obat-obatan sering memakai 3 tingkatan, yaitu kemasan dasar, kemasan tambahan, dan kemasan pengiriman. Gampang kan? Gampang dong. Halo, berjumpa lagi di pembahasan soal. Nah, di sini ya ada soal kata, di sini kata itu ya, bukan kata pada. Kata itu pada kalimat terakhir paragraf di atas merujuk pada, nah kata ini ya, A. Tabel jumlah kunjungan wisatawan, B. Peningkatan dan penurunan kunjungan, C. Peningkatan kunjungan dari tahun ke tahun, D. Peningkatan kunjungan bervariasi, E. Penurunan kunjungan wisata. Nah, di sini kalau ada kata rujukan, kita lihat kalimat sebelumnya. Nah, di sini di kalimat sebelumnya, berdasarkan tabel kunjungan wisata di atas, dapat disimpulkan bahwa daerah-daerah yang mengalami peningkatan jumlah pengunjung dari tahun 2013 sampai 2016 adalah Bali, Manado, Medan, Jakarta. Yogyakarta pernah mengalami penurunan kunjungan. Nah, di sini hal itu kata itu merujuk kepada penurunan kunjungan wisatawan. Jadi jawabannya E. Gampang kan? Halo, berjumpa lagi di pembahasan soal. Nah, di sini ditanyakan paragraf mana yang paling tepat melengkapi teks di atas. Nah, kalau ditanya tentang paragraf manakah yang paling lengkap untuk melengkapi teks di atas, biasanya melihat dulu gagasan utama dari paragraf sebelumnya. Atau kalau misalnya ada tabel seperti ini, kalian cukup menjelaskan saja bikin paragraf penjelasan dari tabel kunjungan wisatawan ini gitu. Nah, di sini dapat lihat ya, di antara Jakarta, Bali, Yogyakarta, Manado, dan Medan,
Yang paling banyak peningkatan kunjungannya adalah Bali dari 189 ke 415. Jadi, kita bisa menyimpulkan atau bikin paragraf lagi mengenai Bali merupakan daerah tujuan wisata yang paling tinggi tingkat kunjungannya. Hal ini terlihat dari angka yang terus meningkat sejak 4 tahun lalu. Peningkatan itu cukup signifikan, terutama pada tahun 2013 ke tahun 2014. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Gampang kan? Halo, berjumpa lagi di pembahasan soal. Nah, di sini tanya pernyataan manakah yang paling sesuai dengan isi tabel di atas. Berarti cukup lihat tabel aja, nggak usah lihat yang lain-lain. Nah, di sini kita lihat satu-satu ya. Peningkatan jumlah wisatawan yang paling stabil terjadi di Medan. Kita lihat, nah di Medan sendiri ini tidak stabil ya. Kadang 60.000, terus kadang naik lagi 2 kali lipat atau sampai 80.000. Ini naiknya cuma 10.000, jadi tidak stabil ya. Yang B, peningkatan jumlah wisatawan yang paling tidak stabil terjadi di Bali. Nah, jelas ya, ini peningkatannya sangat tinggi dari 189 ke 415. Terus naik lagi ke 431 dan naik lagi ke 489. Jadi, pernyataan yang paling tepat adalah peningkatan jumlah wisatawan yang paling tidak stabil terjadi di Bali. Kita lihat yang C. Peningkatan jumlah wisatawan paling tidak stabil terjadi di Manado. Sedangkan di Manado itu cukup stabil dari 1 ke 5, dari 5 ke 8, dari 8 ke 12. Jadi peningkatannya tidak terlalu signifikan, namun terus meningkat setiap tahunnya. Terus yang D, setiap tahun Jakarta selalu paling banyak dikunjungi wisatawan, sedangkan paling banyak kunjungan wisatawan itu di Bali ya, nih terlihat banget perbedaan angkanya. Terus, setiap tahun Bali selalu paling banyak dikunjungi wisatawan. Nah, tidak hanya Bali ya, ada Medan juga yang paling banyak dikunjungi. Jogja juga paling banyak dikunjungi. Jadi, tidak hanya Bali ya. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah B. Peningkatan jumlah wisatawan yang paling tidak stabil terjadi di Bali. Gampang kan?